Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu anak-anakku di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kesehatan yang prima kepada kita semua, seluruh keluarga di rumah, dan teman-teman kalian semua. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini materi yang akan kita sampaikan adalah tentang metabolisme. Tapi sebelumnya, kalian persiapkan dulu bukunya, sehingga kalian bisa mempunyai acuan dalam pembelajaran yang akan kita lakukan pada kali ini. Oke, mari sebelum kita mulai, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita membicarakan metabolisme, di mana metabolisme ini kompetensi inti nomor 3. Hampir sama dengan pertemuan yang kemarin ya, hanya KD-nya yang beda. KD-nya yaitu kompetensi dasarnya, sekarang kompetensi dasar 3.2. Yaitu memahami peran enzim dalam proses metabolisme dan menyajikan data tentang proses metabolisme berdasarkan hasil investigasi dan studi literatur untuk memahami proses pembentukan energi pada makhluk hidup. Selanjutnya anak-anakku sekalian, materi yang akan kita sampaikan pada kali ini yaitu materi tentang enzim. Tetapi nanti di akhir pembelajaran kalian harus mencapai beberapa indikator. Yang pertama, kalian harus mampu mendeskripsikan struktur enzim. Yang kedua, kalian harus mampu juga menguji cara kerja enzim. Dan yang ketiga, kalian mampu menyimpulkan prinsip-prinsip kerja enzim. Oke? Sebelum Ibu menyampaikan materi yang akan diuraikan pada pertemuan kali ini, seperti biasa, Ibu kasih peta konsep agar kalian bisa terarah alur pemikirannya, materi-materi yang akan kita bahas bersama. Di dalam peta konsep ini ada metabolisme, ada anabolisme, ada katabolisme, dan seterusnya. Tidak ada materi yang menyebutkan tentang enzim di sini. Perlu kalian ketahui, enzim adalah materi prasyarat yang harus kalian kuasai sebelum memasuki kepada materi metabolisme. Jadi enzim ini adalah materi prasyarat yang harus kalian kenal, yang harus kalian ketahui untuk mempelajari materi metabolisme yang sebenarnya nanti. Karena tanpa mengetahui konsep tentang enzim, kalian dalam mempelajari metabolisme tidak akan maksimal. Oleh karena itu, kenapa enzim tidak ada di dalam peta konsep ini? Oke, agar lebih mendalam kalian mengenal tentang enzim, kita mulai. Enzim itu enzim adalah suatu senyawa kimia yang berperan sebagai katalisator, yaitu mempercepat reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Sebelumnya Ibu bertanya, apa kalian pernah melihat enzim? Pernah melihat saja? Atau pernah mendengar tentang enzim? Atau bahkan pernah memegang? Oh, ini enzim, kamu pegang gitu. Pernah? Umumnya pertanyaan yang Ibu lontarkan tadi hanya pernah mendengar. Kami pernah mendengar Bu tentang enzim, tapi kami tidak pernah melihat dan apalagi memegang gitu. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kalian sangat tidak mengenal tentang enzim. Karena kalian tidak pernah melihat, hanya mendengar namanya, tidak pernah melihat apalagi memegang. Insya Allah kalau kalian pernah melihat, memegang, dan tahu namanya, oh ini enzim, kalian akan mengetahui secara mendalam. Oke, sebelum Ibu lanjutkan, enzim itu sebenarnya, Ibu tunjukkan ya, sebenarnya
Di dalam mulut kita ada enzim. Kamu pernah melihat, pernah memegang? Ya. Pernahkah kalian melihat air liur? Air liur di dalam mulut? Pernah, ya kan? Pernahkah kalian memegang air liur itu? Pernah kan? Pernah. Nah, sekarang ketiga pertanyaan yang Ibu lontarkan tadi, pernahkah kalian mendengar? Pernahkah kalian memegang? Dan pernahkah kalian melihat tentang enzim? Sudah terjawab sudah? Pernah, Bu. Enzim sudah pernah didengar kata-katanya sejak SMP. Kalau melihat, sering sebenarnya kalian melihat. Di dalam mulut kita sendiri ada air liur. Air liur itu adalah pembentuk, ada komponen enzim di dalamnya. Pernahkah kalian melihat, pernahkah kalian memegang? Megang pernah kan? Air liur sendiri dipegang. Oh, ini ternyata enzim itu, ini ternyata begitu ya. Nah, enzim yang ada di air liur kita itu namanya enzim amilase. Banyak enzim itu nanti namanya ya. Ada proteinase, ada macam-macam. Tapi enzim yang ada di dalam mulut kita, di air liur kita, itu adalah enzim namanya amilase. Yaitu enzim yang mengubah amilum menjadi glukosa. Di sini katakan, enzim adalah suatu senyawa kimia yang berperan sebagai katalisator, yaitu mempercepat reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Di pelajaran kimia kalian sudah tidak aneh lagi, apa sih katalisator itu? Katalisator itu mempercepat reaksi. Misalnya kamu mau melarutkan air gula, agar air gula itu cepat larut, maka kamu aduk. Pengadukan itulah namanya katalisator. Atau kamu panaskan, maka pemanasan itulah namanya katalisator. Jadi enzim di dalam tubuh kita itu fungsinya sama dengan itu, mempercepat reaksi yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Makanya enzim itu sebenarnya bukan hanya sebagai katalisator saja, tapi istilahnya untuk biologi, biokatalisator. Bio itu tubuh, katalisator itu mempercepat reaksi. Jadi enzim itu fungsinya mempercepat reaksi yang ada di dalam tubuh. Kalau di luar tubuh, cukup katalisator saja namanya, seperti pelajaran kimia. Tapi kalau di makhluk hidup, enzim itu namanya biokatalisator. Oke, lanjut ya. Jadi sudah kenal enzim. Oh, inilah minimal kamu sudah tahu satu enzim, satu macam enzim, yaitu enzim yang ada di air liur tadi, namanya amilase. Nah, sekarang enzim itu apa? Terbuat dari apa? Bagaimana susunannya dan sebagainya. Ini, enzim itu terbuat dari protein. Makanya dikatakan apoenzim. Karena enzim itu terbuat dari protein, yaitu bagian dari enzim yang tersusun dari molekul protein. Jadi air liur itu berarti mengandung protein. Iya kan? Betul. Makanya kalau air liurmu jatuh, ya diambil lagi. Kamu hirup lagi, masuk eman-eman, itu protein yang sangat berharga bagi kalian. Iya. Oke. Yang kedua, ada gugus non-protein, yaitu bagian dari enzim yang tersusun dari senyawa non-protein. Misalnya, lihat gambar di samping ini. Misalnya yang bulatan ini adalah enzim. Nah, ini adalah yang terdiri dari protein. Namanya apoenzim. Protein ini, enzim ini, ada sisi yang aktif, ada sisi yang tidak aktif. Sisi yang aktif inilah nanti tempatnya bahan yang akan direaksi oleh enzim. Misalnya kamu makan nasi, substrat namanya nasinya. Jadi substrat ini nasi. Nasi ini nanti akan masuk ke sisi aktif bagian enzim. Nah, setelah nempel di sisi aktif ini, maka nanti akan keluar menjadi produk. Produk itu hasil. Jadi kalau nasi
ada di dalam mulut kita, nempel ke air liur, menempel pada bagian sisi yang aktif, direaksikan oleh enzim, nanti akan keluar yang namanya produk atau hasil. Hasilnya adalah apa? Glukosa boleh. Jadi begitu. Ya, jadi itu enzim. Jadi enzim ini karena merupakan protein seperti ini. Ibu ulang, enzim adalah protein yang terbuat dari protein. Ada sisi aktifnya, di mana sisi aktif ini adalah nanti tempat menempelnya apa? Bahan yang akan direaksikan. Oh, bahan yang akan direaksikan nempel di sini. Nanti setelah nempel, direaksikan oleh enzim, dipercepat reaksinya, keluar nanti menjadi sebuah hasil atau yang bernama produk. Kita lanjut. Ini harus kalian kuasai ya, karena semua reaksi yang ada di dalam tubuh kita itu memerlukan bantuan enzim. Kalau tidak dibantu oleh enzim, reaksinya lama terjadinya lama sekali. Oke, ini enzim bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi sehingga energi awal minimum untuk sebuah reaksi dapat diperkecil. Kalau namanya coba dilihat ini saja. Nah, ini grafiknya. Grafik yang hitam, warna hitam, itu reaksi di dalam tubuh yang tanpa bantuan enzim. Tinggi energinya. Karena ini energi, menurunkan energi. Jadi yang hitam ini reaksi yang tanpa bantuan enzim. Energinya yang diperlukan sangat banyak sekali. Tetapi kalau memerlukan enzim, menggunakan enzim, reaction White enzim, ini yang merah ini. Nah, lihat. Energinya bagaimana? Selisih kan? Ini yang hitam, energi tanpa enzim, yang merah, energi dengan bantuan enzim. Lebih kecil, nah makanya lebih turun. Enzim bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi sehingga energi awal minimum untuk sebuah reaksi dapat diperkecil. Itu peranan enzim yang sangat penting. Sehingga kita tidak perlu banyak-banyak energi untuk menggeres makanan yang ada di dalam tubuh kita, untuk menghaluskan makanan, memecah makanan yang ada di dalam tubuh kita. Oke. Ini selanjutnya, bagaimana enzim itu bekerja? Cara enzim bekerja ada dua. Ada yang menggunakan teori lock and key. Teori lock and key. Ini teori induced fit, ini nanti yang kedua. Ini teori yang pertama. Lock and key, kunci dengan gembok. Kamu tahu kan kunci dengan anak gembok? Satu gembok itu hanya mengenal satu kunci. Tidak mungkin ada gembok satu, kuncinya dua. Nggak mungkin. Banyak maling kalau terjadi seperti itu ya. Pemalsuan kan banyak. Tapi pada prinsipnya satu gembok itu satu kunci. Makanya teori lock and key. Mohon maaf, ini yang kedua nanti. Nah, ini gambarnya. Kalau yang warna putih ini adalah enzim, kalau yang warna abu-abu ini adalah substrat, bahan dasarnya tadi. Nah, di dalam enzim ada sisi melengkung-melengkung ini. Ini namanya tadi sisi apa? Aktif. Sisi aktif tempat substrat masuk nanti. Ya, jadi ini enzim sudah siap dengan sisi aktifnya. Karena sisi aktifnya enzim ini berbentuk persegi, maka substratnya itu harus masuk bentuknya juga persegi. Tidak boleh segitiga, tidak boleh bulat. Karena teori enzim bekerjanya enzim itu adalah teori lock and key. Kalau gemboknya itu bentuknya persegi, maka kuncinya, substratnya harus persegi juga. Maka masuklah yang namanya substrat ke bagian sisi aktif enzim. Seperti gambar kedua ini, gambar di tengah. Oke, setelah ini bereaksi antara enzim sama substrat. Bereaksi sebentar, plus hasilnya seperti ini. Enzimnya tetap bentuknya. Sementara substratnya berbeda, sudah produk baru ini. Sudah bukan nasi lagi, tapi glukosa hasilnya. Misalnya.
tetapi enzimnya tetap tidak ikut bereaksi. Jadi enzim ini hanya membantu saja, tidak bereaksi. Justru substratnya nanti yang berubah menjadi produk. Antara substrat sama produk sudah beda bentuknya, karena hasilnya beda. Kalau ibu umpamakan tadi, substrat itu adalah nasi bahan dasarnya, tapi keluarnya nanti adalah glukosa. Lanjut ya, lanjut. Teori yang kedua. Nah ini, teori yang kedua adalah teori induksi fit. Ini teori yang pertama tadi. Yang kedua sekarang teori induksi fit. Kita lihat gambarnya. Sisi aktif enzim menyesuaikan dengan substrat. Kita lihat gambarnya. Yang kuning ini adalah enzim. Maaf. Yang kuning adalah enzim, yang hijau adalah bahan dasar atau substrat. Kita lihat bagaimana bentuknya sisi aktifnya enzim. Besar bentuknya, sementara substratnya melengkung-lengkung agak mengecil, ya kan? Kalau ini masuk ke sini longgar, lebih. Makanya sisi aktif enzim ini nanti menyesuaikan dengan bentuknya substrat sehingga menjadi seperti ini, pas. Nah, penyesuaian bentuk sisi aktif enzim dengan substrat ini adalah cara enzim yang kedua bekerja sehingga disebut dengan teori induksi fit. Tapi kalau yang pertama tadi, kalau sisi aktifnya persegi, ya substratnya harus persegi. Kalau sisi aktifnya bulat, ya substratnya harus bulat. Tapi ini tidak yang kedua. Fleksibel, sisi aktifnya ini nanti yang menyesuaikan dengan bentuk substrat. Paham ya? Jadi itu cara kerja enzim. Ada dua. Selanjutnya, sifat-sifat enzim. Sebagai biokatalisator. Ibu katakan tadi, bio itu makhluk hidup, katalisator itu adalah apa? Mempercepat reaksi. Karena katalisator itu, enzim itu ada di dalam tubuhnya makhluk hidup. Sifatnya antara lain, enzim hanya mengubah kecepatan reaksi. Ya kan tadi, meningkatkan laju suatu reaksi. Ya kan tadi, kalau yang kurva hitam memerlukan energi yang tinggi, reaksinya lama. Tapi kalau kurva yang merah, energinya kecil, reaksinya cepat. Yang kedua, enzim bekerja spesifik. Spesifik itu hanya enzim-enzim tertentu untuk substrat tertentu. Misalnya, tadi di mulut ada enzim yang bernama amilase. Itu hanya khusus mengurai karbohidrat. Tidak bisa mengurai protein. Ada enzim khusus yang mengurai protein, namanya proteinase. Ya. Jadi kalau yang diurai itu amilase, amilum atau karbohidrat, maka enzimnya bernama amilase. Kalau yang mau diurai itu bernama protein, maka enzimnya proteinase. Kalau yang mau diurai itu bernama lemak, maka enzimnya lipase. Jadi spesifik, tidak bisa enzim protein itu mengurai karbohidrat. Begitu juga sebaliknya, tidak bisa enzim lemak itu mengurai protein. Jadi nomor 2 maksudnya begitu, spesifik. Yang ketiga, merupakan protein, sudah jelas. Karena enzim itu terbuat dari apa? Protein. Enzim diperlukan dalam jumlah sedikit, tidak usah banyak-banyak. Secukupnya saja enzim diperlukan. Yang kelima, bekerja secara bolak-balik. Artinya enzim itu mempengaruhi reaksi, memperkecil reaksi sehingga membuat reaksi yang ada di dalam tubuh itu seimbang. Yang keenam, enzim dipengaruhi oleh faktor luar. Jadi enzim itu bisa dipengaruhi oleh faktor luar. Faktor apa saja? Yaitu di sini tertulis suhu, pH, aktivator dan inhibitor.
Suhu, kalau terlalu panas enzimnya rusak. Cara kerjanya ini suhu kan dari luar. Oh, keasaman juga begitu. Oh, aktivator. Jadi dipengaruhi oleh faktor luar karena enzim itu terbuat dari protein, jadi sensitif sekali. Sensitif enzim itu kerjanya. Karena terbuat dari protein. Kita tahu protein itu adalah senyawa kimia yang sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jadi seperti suhu, keasaman ya, aktivator itu pengaktifnya, inhibitor ini penghambatnya, serta konsentrasi substrat. Misalnya begini, konsentrasi substrat itu enzimnya hanya 1 on, misalnya enzimnya hanya 1 on, substratnya 1 kilo. Bagaimana substratnya? Terlalu banyak kan? Nah, enzimnya hanya sedikit, substratnya banyak, itu nggak bisa. Jadi antara konsentrasi banyaknya enzim dengan banyaknya substrat itu harus seimbang agar kerja enzim di dalam tubuh kita itu maksimal kerjanya. Oke. Mungkin materi prasyarat untuk metabolisme tentang enzim cukup sekian saja Ibu sampaikan. Agar kalian nanti bisa menguasai indikator yang ada di depan tadi, beberapa indikator seperti biasa, kalian coba kerjakan latihan ini. Kalau bisa berarti kalian sudah bisa mencapai indikator yang akan dicapai di awal pembelajaran tadi. Kalau kalian sudah bisa, baru Ibu lanjutkan pada pertemuan selanjutnya tentang apa? Metabolisme. Metabolisme itu adalah reaksi-reaksi kimia yang ada di dalam tubuh. Oke, ini soalnya nomor 1, soal nomor 2 ini. Nah, dari nomor 1 Ibu baca ya. Perhatikan tabel berikut. Buat simpulan pada tabel ini. Oh, ini ada suhu, ini ada pH. Kalau suhunya yang maksimal kerjanya di suhu berapa, yang maksimal kerjanya di pH berapa, gitu kesimpulannya ya. Begitu juga sebaliknya, yang terhambat di suhu berapa, yang terhambat kerja enzim di pH berapa. Nah, dari ini nomor 2, dari nomor 1 ini kamu lihat faktor apa saja yang mempengaruhi. Ada di sini. Faktor apa? Faktor lingkungan apa saja yang mempengaruhi kerja enzim di atas sesuai dengan tabel. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan kofaktor, kamu artikan. Apa yang dimaksud dengan apoenzim, kamu artikan. Kemudian yang nomor 5, nah ini ada grafik yang sebagaimana Ibu sampaikan tadi. Buat simpulannya, apa kesimpulannya tadi? Kalau grafik yang berwarna hitam kesimpulannya apa? Kalau grafik yang berwarna merah kesimpulannya bagaimana? Semoga materi ini bisa menjadi pembuka wawasan kalian tentang metabolisme untuk pelajaran selanjutnya. Sebagaimana biasa, kalau kalian belum mampu menguasainya, silakan baca referensi berikut ini. Oke, sudah ya? Demikian dari Ibu, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.